Nah, ketika kita mencari pasangan, kenapa kok tidak boleh kita mencari kesamaan? Seharusnya kita mencari perbedaan, karena dalam rumah tangga itu harus memadukan perbedaan untuk saling melengkapi. Kalau berumah tangga itu kita mencari perbedaan yang bisa saling melengkapi, disitulah rumah tangga akan utuh. Rahayu. Para pemirsa TV Rakyat Prasojo, pada kesempatan yang bahagia ini kami ingin membuka pembicaraan atau diskusi masalah nafkah rumah tangga menurut ajaran leluhur Nusantara. Mari kita simak bersama. Yo manunggal paring putih nama mayu ayu ning sagung tuh mati samyo pangayati sucot sono mahas ing sapi maminto sihingga mano
Untuk urutan pertama kami persilakan anak-anak muda yang sekiranya belum mengerti ajaran-ajaran leluhur Nusantara, bagaimana cara mengendalikan rumah tangga yang sebenarnya. Monggo, silakan Mas. Sebelumnya terima kasih kesempatannya di pertanyaan dari saya karena baru menikah ya, jadi mohon bimbingannya dari bapak-bapak yang di sini. Yang akan saya tanyakan itu bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai seorang suami. Terima kasih. Pertanyaan akan kami sampaikan kepada Kanjeng Sutrimo sebagai Ketua Umum dari Rakyat Prasojo untuk memberikan keterangan. Monggo. Terima kasih Pak Bambang selaku moderator, supaya nanti sekalian kita memberikan jawaban. Semua pertanyaan aja sekalian, nanti sekaligus kita beri jawaban dan sebutkan nama dan alamatnya. Nama saya Gunawan dari Desa Silir, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Pertanyaan diulang lagi? Pertanyaannya yaitu bagaimana sikap kita, hak dan kewajiban kita sebagai seorang suami menurut ajaran leluhur Nusantara. Lanjut untuk pihak wanita, monggo. Perkenalkan, nama saya Dia dari Desa Silir, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Pertanyaannya sebaliknya dari Mas Gunawan tadi, apa hak dan kewajiban seorang istri menurut leluhur Jawa atau Nusantara? Monggo, disusun yang lainnya. Monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan Romo Kanjeng Sutrimo. Kami juga pertanyaan. Ajaran leluhur Nusantara itu banyak mengajarkan mengenai konsep rumah tangga, supaya nanti kita menjadikan rumah tangga yang harmonis, yang terhormat, atau yang disebut itu rumah tangga yang mukti itu. Bagaimana itu terjemahannya, atau mungkin langkah-langkah kita yang bisa kami lakukan, kami sebagai kepala keluarga. Terima kasih. Nama saya Budi Sulaksono, kami dari Perkumpulan Komunitas Pelestari Budaya Kabupaten Kediri. Terima kasih. Selanjutnya, nama. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya bernama Jatim Laurentius Aritonang. Biasa teman-teman manggil saya Kromo Joyo Kusumo. Saya berasal dari Tanah Batak, Sumatera Utara. Di sini saya ingin bertanya, ingin memperdalam pengetahuan. Pertanyaan saya, bagaimana cara budaya Jawa strip Nusantara mewariskan nafkah untuk keturunannya atas kelangsungan kehidupan? Dan adakah nafkah yang tidak bisa diwariskan? Contoh misal seperti orang Batak dipajai, atau ada ilmu-ilmu yang tidak bisa diwariskan yang akan merusak tatanan rumah tangga. Kira-kira begitu pertanyaannya. Ada lagi? Monggo. Kalau sudah tidak ada lagi, bisa diterangkan dari Romo. Terima kasih Pak Bambang dan juga para penanya, Mas Gunawan, Mbak Dia, Mbak Putih Sulaksono maupun Lai Jatim Laurentius Aritonang. Ini saudara kita dari Batak. Ini asli orang Batak, karena begitu senangnya belajar budaya Nusantara, salah satunya Jawa, sampai-sampai membuat akun Facebook itu nama Jawa, Kromo Wijoyo Kusumo. Nah, ini suatu hal yang luar biasa ya. Nah, para pemirsa Rakyat Prasojo TV Channel, tentang nafkah rumah tangga dalam ajaran Nusantara. Nah, sebelum kita mengarah kepada nafkah rumah tangga, ini kalau di dalam ajaran leluhur Nusantara itu kalau mencari jodoh, ini harus dengan kriteria bobot, bibit, bebet, bebet. Ada 4.
Cuman yang kalau di masyarakat itu seringkali yang terkenal cuman 3, bobot, bibit, bebet. Bebetnya kadang-kadang lupa bebetnya. Nah, ini sangat penting karena tentunya ketika kita mencari jodoh, mencari pasangan hidup, ini banyak sekali anak-anak muda itu seringkali salah dalam mengejawantahkan atau salah dalam mengaplikasikan dalam kehidupan. Seringkali ketika anak muda mencari jodoh itu seringkali yang jadi pedoman, patokan itu mencari kesamaan, bukan mencari perbedaan. Nah, banyak orang konsepnya anak-anak muda itu mencari kesamaan. Oh, saya kok cocok ya sama ini, sama ya sama ini. Nah, akhirnya menikah. Sebenarnya konsep mencari kesamaan ini kurang tepat dalam kita mencari jodoh. Kenapa? Banyak orang yang menikah karena dasarnya mencari persamaan. Ini di tengah jalan pasti ada badai yang besar, gejolak rumah tangga yang besar. Kalau dia mampu melewati badai, ya dia selamat rumah tangganya. Tetapi kalau dia tidak mampu melewati badai, ya rumah tangganya berantakan. Nah, ini kebetulan di antara kita masih ada yang belum berumah tangga. Ini Mas Yoga masih kelas 2 SMA, Mas Anggri ini masih kuliah, boro-boro jodoh, pacar aja katanya belum punya. Ini mudah-mudahan nanti salah satu pemirsa Rakyat Prasojo tuh lihat Mas Yoga ganteng, dalang bagus, masih muda, dalangnya pinter. Ini mahasiswa STSI, sekarang isi ya Mas ya. Keren-keren berdua ini. Nah, saya sambil promosi ini anggota kita yang masih jomblo ini. Jadi ketika kita mencari jodoh jangan mencari kesamaan. Kalau kita mencari kesamaan pasti di tengah jalan akan ada badai. Nah, dia mampu enggak berumah tangga tadi melewati badai tadi? Kalau dia tidak mampu melewati, ya otomatis akan berantakan rumah tangganya. Sementara kalau dia mampu, ya landai-landai saja. Kalau sampai terjadi perceraian, ini dalam satu sisi kita juga harus mengakui bahwasanya culture kita, budaya kita ini tidak berpihak pada wanita. Sehingga di dalam masyarakat kita itu kalau ada duda ini masih disanjung-sanjung, sehingga ada istilahnya duren, duda keren. Tapi kalau janda, apalagi janda cerai, kadang-kadang keluar rumah aja tetangga sama bisik-bisik. Nah, kita belum tahu pasti mulai kapan culture kita, budaya Jawa itu tidak begitu berpihak pada wanita, lebih banyak berbeda pada pria. Ini mulai kapan nih yang perlu kita kaji? Karena kalau kita lihat ketika kita bicara emansipasi wanita, kebetulan kemarin adalah Hari Kartini. Sebenarnya emansipasi wanita di dalam budaya leluhur kita itu sudah ada sejak dulu. Sehingga kita mengenal adanya Ratu Sima. Nah, Ratu Sima di Kerajaan Kalingga ini abad ketiga. Seorang putri seorang perempuan yang mampu menjadi seorang raja besar, maharaja, menjadi maharani. Ya, raja. Kalau maharaja itu putra, kalau maharani itu raja putri. Ya. Ini abad ketiga. Walaupun akhir-akhir ini banyak orang-orang agamis yang mengklaim hanya karena beliau menerapkan hukum potong tangan pada pada putranya, sehingga dianggapnya ini hukum agama ini. Akhirnya Ratu Sima diklaim katanya adalah beragama ini. Tetapi kalau kita kaji benar, ya mohon maaf, Raja Putri Maharani Kalingga ini bukan Muslim, karena di abad ketiga. Pada abad ketiga itu Nabi Muhammad aja belum lahir. Di sisi lain, dalam sejarah Islam tidak ada pemimpin wanita. Semuanya pria pemimpinnya itu. Sultan itu mesti pria. Nah, karena ini memang tidak beragama Islam, tidak Muslim, sehingga Maharani Ratu Sima ini memang mampu menjadi raja yang hebat. Dan waktu itu abad ketiga, kerajaannya saat ini kurang lebih di kisaran antara Jepara, Rembang, sampai ke Pekalongan.
Nah setelah Ratu Kalingga, Ratu Sima itu surut, baru muncullah kerajaan Medang Kamulan yang akhirnya menjadi kerajaan Mataram yang pendiri Borobudur dan Prambanan. Nah nampaknya ketika bicara Kartini pun lahir di situ, di Jepara, dan akhirnya menjadi istri dari Adipati Rembang. Ini kan betul-betul nampaknya disitulah Ratu Sima berada. Nah ketika kita mencari pasangan, kenapa kok tidak boleh kita mencari kesamaan? Seharusnya kita mencari perbedaan, karena dalam rumah tangga itu harus memadukan perbedaan untuk saling melengkapi. Kalau berumah tangga itu kita mencari perbedaan yang bisa saling melengkapi, disitulah rumah tangga akan utuh, akan rukun. Tetapi kalau mencari kesamaan, di suatu saat akan mencapai titik jenuh. Kalau terjadi titik jenuh, pasti itulah nanti gelombang badai rumah tangga akan terjadi. Sehingga ini pesannya ke Mas Yoga, Mas Andri yang masih jomblo, kalau mencari pacar, mencari istri, jangan mencari kesamaan. Carilah perbedaan, tetapi perbedaan yang saling melengkapi. Karena hidup ini memang saling membutuhkan. Walaupun orang itu kaya raya, tetap membutuhkan orang lain, karena memang manusia itu makhluk sosial. Sehingga kalau kita mencari jodoh, itu harus melihat bobotnya. Bobot itu adalah kualitas. Sebagai contoh gini, ada seseorang yang dia ini sarjana, dia bobotnya bagus. Lah dia mencari jodoh kok cuma lulusan SD. Kebetulan pembantunya di rumah. Oh kebetulan pembantunya katanya Pak Bambang. Ini kan bobotnya sudah nggak imbang. Iya kalau sang istri tadi ini mampu, dia terjadi lompatan kuantum. Walaupun dia lulusan SD, karena kan yang namanya pendidikan alam itu kan kadang-kadang lebih hebat daripada pendidikan formal. Betul. Nah kalau si perempuan tadi yang cuma lulusan SD tadi mampu melakukan lompatan kuantum, mampu menyamai karakter dan sumber daya manusia suaminya yang sarjana, no problem, landai-landai saja rumah tangganya. Tetapi ketika si istri tadi yang cuma lulusan SD tadi tidak mampu melakukan lompatan kuantum, apa yang terjadi? Rumah tangganya pasti seperti neraka. Atau suaminya jadi bergaya kayak SD. Atau sebaliknya gitu. Jadi suaminya yang sarjana tadi langsung turun derajatnya menjadi seolah dia lulusan SD. Akhirnya menjadi sama-sama bobotnya itu sama. Ini bobot itu sangat penting. Memang kalau bisa itu suami kan memang harus jadi pemimpin, sehingga bobotnya harus lebih tinggi daripada istrinya. Tetapi jangan sampai rentangnya jauh. Itu akan nanti terjadi ketidaksinambungan, ketimpangan dalam ya mulai dari berpikir, bersikap maupun bertindak. Ini bobot. Saya itu kita lihat bibitnya. Bibit itu keturunan. Keturunannya ini orang baik atau tidak? Ngerti tata krama atau tidak? Jadi kita lihat bibitnya. Walaupun orang tuanya seorang guru hebat, belum tentu putrinya atau anaknya itu menjadi yang guru hebat juga. Tetapi secara persentase, secara umum, pendidikan orang tua, karakteristik orang tua ini akan menurun pada anaknya. Sehingga bibit perlu kita cermati. Nah setelah itu adalah bebet. Ya, bebet ini kehormatan. Bebet ini kalau orang Jawa Timur itu bilangnya pasewek, bebet, sinjang, kehormatan. Karena pada zaman dulu laki-laki perempuan sama-sama bebetan. Kalau sekarang kan laki-laki pakai celana, kayak Pak Budi ini pakai celana, seperti saya juga pakai celana. Karena dinamika budaya yang begitu dinamis. Tapi pada zaman dulu laki-laki perempuan ya bebetan. Ini yang kenapa bebet ini menjadi tolok ukur dalam mencari jodoh.
Bagaimana seseorang tadi mampu tidak menjaga kehormatan keluarganya. Bebet. Karena di dalam kasana budaya kita, kalau yang paling jelek entah itu laki-laki dan perempuan, ini kan ada dua. Yang satu adalah pedaringan borot. Pedaringan borot ini ya laki-laki ya perempuan. Kalau pedaringan borot, walaupun laki-laki tadi, sang suami tadi pandai mencari nafkah, mencari rezeki, kalau borot kan habis terus. Bocor terus, habis di sawah atau tempat kerja, habis juga di rumah, hancur, berantakan. Jadi harus menjaga harus mampu memanajemen keuangan. Yang kedua, ini yang paling jelek itu adalah tapie kendu. Ya, jadi kalau bebet itu adalah tapih ya atau sinjang, tapi kendu. Kalau bebet itu tadi menjaga kehormatan. Jadi bobot, bibit, bebet, bebet itu kehormatan. Ya. Kalau tapie kendu, bebetnya ya bebetnya ini menjadi sesuatu yang paling naib, paling aib yang tidak tidak mungkin terhapuskan. Kan ini kehormatan. Jadi kalau entah perempuan, entah laki-laki, ya ini gampang selingkuh lah gampangnya kalau yang dikatakan bebet tapi kendu tadi. Kalau perempuan itu suka selingkuh ya sampai bebet atau tapie kendu, ini perempuan yang paling jelek di masyarakat kita. Kalau umpamanya hanya sekedar tadi pedaringan borot ya atau bebetnya tadi, ini masih bisa diselamatkan dengan cara apa? Sebagai contoh ini Mbak Dia sama Mas Gunawan suami istri sebagai contoh. Siapa yang pedaringan borot? Umpamanya sebagai contoh yang pedaringan borot ini Mbak Dianya. Dia tidak mampu memanage keuangan. Solusinya bagaimana? Solusinya Mbak Dia jangan disuruh pegang jadi bendara rumah tangga. Cukup dikasih kebutuhan sehari-hari. Oh sehari berapa butuhnya untuk belanjaan ini cukup 20.000, udah kasih 20.000 itu aja. Jangan jadi bendahara. Bendaharanya sang suami. Begitu juga kalau umpamanya sang suami tidak pedaringan borot. Ya jangan lama-lama pegang duit. Habis terima dapat nafkah, dapat duit ya, dapat gaji, langsung serahkan ke istrinya. Harus saling menyadari supaya kalau pedaringan borot ini masih bisa ada solusinya. Ya yang repot itu kalau kedua-duanya pedaringan borot, nggak terampuni sudah. Nggak bisa ditambal. Ya. Sebenarnya bisa saat ini karena dengan kemajuan zaman bisa. Caranya apa? Ditabung. Terus tabungnya jangan pakai ATM. Jadi habis gajian ambil secukupnya, masukkan bank, jangan pakai ATM. Kalau pakai ATM atau e-banking, tinggal ya, selesai habis sudah. Nah, itu pedaringan borot ya. Konvensional. Nah, jadi jangan pakai ATM. Kalau ATM apalagi e-banking itu sebenarnya malah memudahkan. Iya benar, dalam satu sisi memudahkan transaksi, tapi dalam satu sisi ini memporak-porandakan manajemen keuangan rumah tangga. Sehingga suami istri harus saling tahu, harus saling menyadari. Mamanya si suami, Dek, saya ini kan nggak bisa pegang duit lama-lama. Kalau pegang duit nanti ya lihat ini ambil, lihat ini ambil. Udah sekarang gajinya istri aja yang pegang. Nah begitu juga dengan istri, kalau dia harus tahu diri. Kok saya ini nggak bisa jadi memegang memanage keuangan. Ya udah suami aja yang pegang. Ini solusinya untuk bebet ya, pedaringan borot. Kalau yang bebet itu tadi memang sudah tidak terampuni kalau bebet itu. Atau tapie kendu kehormatan. Dalam satu sisi memang dengan konsep culture patrilineal, konsep laki-laki itu memang agak timpang. Jadi tadi sudah saya sampaikan, kalau laki-laki cerai aja masih duda keren gitu loh, duren. Kalau perempuan enggak. Jadi begitu juga dengan ketika perselingkuhan. Dan ini memang hukum alam. Hukum alam menyiratkan
itu perempuan itu ibaratnya kan seperti gelas. Ya, perempuan seperti teko atau seperti mochi. Ya. Kalau satu gelas ini kemasukan beberapa mochi atau teko itu kan mesti terjadi error. Tetapi kalau mochi satu gelasnya itu sampai 4, ini masih diperbolehkan gitu loh. Sehingga harus diakui juga di dalam budaya kita ini juga mengenal poligami. Nah, nanti lain waktu akan kita bahas poligami versi ajaran leluhur Nusantara. Supaya pemirsa itu paham apa perbedaan wayuh ya, kalau dalam bahasa Jawa itu kan poligami itu wayuh dengan poligami dari ajaran lain. Nanti kita bahas tersendiri. Nah, ketika wanita itu tahpiye kendu, ini memang bahkan kadang-kadang guyonannya gini. Kalau sampai seorang suami punya istri tahpiye kendu, sekalian aja dijual aja istrinya katanya. Jadi laki-lakinya biar jadi mucikari sekalian katanya, dijual sekalian. Lah wong nggak dijual kan sekarang dia mau dengan laki-laki lain. Tapi kendu dia selingkuh, nggak dapat duit malah menghancurkan rumah tangga. Sama-sama hancur sekalian aja dijual katanya. Ini guyonannya beberapa suami itu seperti itu. Tapi kalau bisa jangan. Ya kalau bisa kredit. Berarti kredit. Kalau celana kendu nggak ada ya? Dulu kan nggak pakai celana Pak Bambang, pakai bebet semua kan. Mulai zaman dulu itu kan bebet, laki-laki perempuan kan bebet, sehingga bebet, bibit, bebet, bebet, bebet. Bebet itu masih tadi Kehormatan. Kalau bebet itu kehormatan ya, tapi kalau bebet itu tadi soal ekonomi. Ini harus kita cermati. Jadi terutama yang masih jomblo-jomblo ini kalau mencari pasangan hidup itu tadi harus harus diwaspadai betul, harus dipilah-pilah betul tentang bobot, bibit, bebet, bebet. Ini harus dipahami benar. Nah, ketika kita bicara tentang hak dan kewajiban suami. Nah, kalau pertanyaannya Mas Gunawan dan Mbak Diah, ini pertanyaan bagaimana hak dan kewajiban suami dan bagaimana hak dan kewajiban istri. Nah, dalam rumah tangga ini ada namanya nafkah rumah tangga. Nafkah rumah tangga. Kalau di dalam ajaran lain, nafkah rumah tangga itu 2 katanya, yaitu nafkah lahir dan batin. Lahir itu diasumsikan tentang mulai dari makanan, minuman, pakaian, ya. Papan. Terus papan ya, sandang, pangan, sandang, papan. Ini lahiriah. Nah, jawaban batinnya nafkah batin ini diasumsikan adalah kebutuhan seksual. Sampai-sampai dikatakan kalau istrimu itu nakal, jangan kamu kasih nafkah batin, jangan kamu kumpuli, kamu pisah ranjang aja. Padahal dalam fakta di lapangan, ya mohon maaf, yang sering nggak betah itu kan laki-laki kadang-kadang. Istrinya nggak mau melayani semalam aja bingung. Ya kalau istrinya banyak, istrinya ada 9 gitu, ada salah satu istri yang nakal, udah pisah ranjang aja, dikasih hukuman, nggak dikumpuli. Itu kalau istrinya banyak. Istrinya lebih dari 1. Nah kalau istrinya cuma 1. Nah terkait dengan ini ya nanti juga kita bahas. Mudah-mudahan pemirsa terus simak terus channel kita. Nanti juga akan kita bahas tentang bagaimana membentuk keturunan yang baik. Itu satu tema tersendiri. Karena di dalam dalam rumah tangga ketika bicara seksual ya, kalau ajaran asing tadi kan seks itu merupakan nafkah rumah tangga. Tetapi kalau di dalam ajaran leluhur kita, seks itu bukan nafkah rumah tangga. Seks bukan kebutuhan, bukan nafkah rumah tangga. Ini yang perlu saya tekankan. Dalam ajaran leluhur kita, seks bukan nafkah rumah tangga. Tetapi seks adalah kebutuhan biologis. Beda antara nafkah dengan kebutuhan. Kalau nafkah, sebagai contoh begini, seorang suami memberi nafkah umpamanya belanja. Ini kan suami memberi ke istri, satu arah. Tetapi kalau kebutuhan, ini kan sebenarnya ya kebutuhan, saling membutuhkan sebenarnya. Seks itu adalah kebutuhan
biologis. Bahkan kebutuhan biologis ini tidak hanya manusia saja. Bahkan hewan pun punya kebutuhan biologis. Tumbuhan juga punya kebutuhan biologis. Karena itulah di dalam kalau kita bicara kalender Nusantara, sebagai contoh gini, kenapa leluhur kita ini ketika menetapkan kalender itu kan mengakomodasi alam semesta. Sebagai contoh gini, leluhur kita paham betul kapan musim anjing kawin. Itu pasti mongso songo. Ini yang kawin alami loh ya. Tapi kalau kawin suntik beda lagi. Jadi seks itu kebutuhan biologis dan itu kebutuhan makhluk hidup, tidak hanya manusia. Hewan juga punya kebutuhan biologis, tumbuhan juga punya kebutuhan biologis, bahkan bakteri pun punya kebutuhan biologis. Bahkan amuba satu sel itu pun punya kebutuhan biologis dengan cara apa? Memecah sel. Ini kebutuhan biologis. Jadi seks bukan kebutuhan, bukan nafkah rumah tangga kalau di dalam ajaran leluhur kita. Kalau menurut ajaran lain katanya itu merupakan asumsi dari nafkah rumah tangga batin, yaitu ya monggo kita renungkan benar dan tidaknya saya serahkan kepada para pemirsa semua. Jadi kalau di dalam ajaran leluhur kita nafkah rumah tangga itu ada 3. Bukan hanya sekedar 2, lahir dan batin ya. Lahir diasumsikan kebendaan, keduniawian, batin adalah kebutuhan seks. Nah, di dalam kebutuhan di dalam nafkah rumah tangga versi leluhur kita itu ada 3. Yang pertama adalah jana loka. Nah, jana loka itu adalah kebutuhan duniawi. Loka itu papan, tempat, jana itu duniawi. Nah, apa itu kebutuhan jana loka? Kebutuhan jana loka itu adalah pangan, sandang, papan. Kalau sekarang ketambahan dengan kebutuhan akomodasi atau transportasi, kendaraan. Kalau dulu digambarkan kuda. Ini kebutuhan jana loka. Nah, kebutuhan jana loka ini nafkah jana loka atau kebutuhan rumah tangga jana loka ini kan merupakan kebutuhan bersama, nafkah bersama. Dan biasanya di dalam culture kita, budaya kita, yang memiliki kewajiban mencari nafkah adalah suami. Istri ini membantu, tetapi tidak wajib. Bukan tuturi. Jadi kalau kewajiban mencari nafkah itu adalah suami, dan wanita istri itu hanya sekedar membantu. Sehingga sebenarnya dengan konsepnya pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri itu sebenarnya sudah menyalahi budaya kita. Sehingga akan terjadi banyak kerusakan-kerusakan, banyak kehancuran-kehancuran rumah tangga. Seringkali ya ini sebenarnya disindir di sinetron Dunia Terbalik, karena istri yang seharusnya hanya sekedar membantu, loh dia malah cari nafkah, malah kewajiban dia cari nafkah. Si suami akhirnya terjadilah kerusakan-kerusakan rumah tangga. Bahkan bisa dikatakan hampir 85% TKI TKW kita itu mengalami kehancuran, kegagalan. Kegagalannya banyak sekali. Mulai dari kegagalan rumah tangga, kegagalan keturunan ya. Karena kadang-kadang seorang ibu itu karena saking cintanya pada anaknya, merasa dia tidak mendidik anaknya, dia jauh di luar negeri, itu anaknya minta apa aja dituruti. Akhirnya terjadi kerusakan, si anak tadi akhirnya bahkan kena narkoba, kena main judi, kena lomba liar, balap liar dan sebagainya. Ini yang harus dipahami oleh Mas Gunawan, kewajiban mencari nafkah itu pada suami. Istri hanya membantu, jadi tidak wajib. Cuman karena di dalam culture Jawa ini kan saling menghormati, biasanya walaupun tidak wajib ya suaminya ikut istrinya ikut bekerja, tapi tetap tidak wajib.